Baik, selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan salam Maranatha. Saya harap dimanapun Anda berada, kabar Anda semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup untuk kedua kali. Jadi pada sore hari ini sesuai dengan pertanyaan atau usulan dari saudara kita yang ada di UEA. Jadi hari ini kita mempelajari topik ya, atau membahas sebuah sikap orang Kristen di tengah goncangan atau di tengah kekacauan kekristenan pada saat ini. Apa sikap orang Kristen menghadapi itu? Apa sikap jemaat sekalian untuk menghadapi hal demikian? Tetapi terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat bahwa apa sih yang sedang membuat kekristenan hari ini kacau. Kita tahu bersama bahwa banyak apologet kekristenan pada saat ini yang sedang marak berdiskusi, berdebat karena berbeda pandangan. Tetapi kita lihat, kita pelajari bahwa mereka tidak akan pernah temukan titik benang merahnya atau titik temunya karena mereka saling bertolak belakang. Ada yang mengatakan bahwa B ini benar, ada yang mengatakan bahwa A ini benar. Seperti itu. Mereka tidak akan ketemu karena mereka berseberangan. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi atau melihat hal itu? Karena kedua apologet ini sama-sama mengatasnamakan kekristenan. Lalu apakah kita goncang? Lalu apakah kita bimbang seperti itu? Oh, saya harap tidak. Karena kenapa? Kalau kita sangat mencintai kebenaran, kita sangat rindu untuk mempelajari Alkitab. Di dalam Alkitab sudah menubuatkan hal itu, bahwa di tengah atau di akhir-akhir kedatangan Yesus Kristus, salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah didahului oleh guru-guru palsu yang akan mengajarkan hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka akan mengajarkan filsafat kosong. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi hal itu? Yang pertama, kita harus bertekun belajar Alkitab. Kenapa kita harus belajar Alkitab? Oh iya, sangat penting sekali. Karena Alkitab adalah dasar dari iman kekristenan. Kalau kita tidak mengetahui atau kita tidak menguasai dasar iman kita, bagaimana caranya kita bertumbuh? Oleh sebab itu, kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak usah gentar, tidak usah bimbang, tetap belajar firman Tuhan. Karena semakin kita belajar firman Tuhan, semakin mudah kita mendeteksi yang mana yang salah, yang mana yang benar. Itu yang pertama, kita selalu bertekun belajar firman Tuhan. Jadi di Tesalonika dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ketika kita sudah menguji, ketika ada tawaran pengajaran yang datang sama kita, kita menguji dulu. Cara mengujinya dengan Alkitab. Bahwa apakah yang diajarkan guru ini, bagaimana guru ini mengajar, bagaimana pendeta itu mengajar, kita mengujinya dengan Alkitab. Kalau sesuai dengan Alkitab, kita aminkan. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, walaupun dia jago menjelaskan, tapi kalau dia menggunakan logikanya tanpa melandaskan kepada Alkitab, tentu itu bukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati diambil dari Alkitab dan diolah oleh logika kita. Logika kita tunduk kepada ayat-ayat firman Tuhan. Itu yang pertama, kita harus bertekun belajar firman Tuhan untuk menghadapi penyesat atau untuk menghadapi bidat-bidat pada saat ini. Kita tidak usah heran karena itu sudah dinubuatkan. Yang kedua, langkah apa yang kita atau sikap apa yang kita ambil? Yang kedua adalah kita harus timbulkan di dalam hati kecil kita untuk rindu mendapatkan kebenaran yang sejati. Ketika Bapak Ibu sekalian ada rasa rindu di dalam hati untuk ingin mengetahui kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, pasti Tuhan tuntun, pasti Tuhan akan buka jalan, percaya. Yang intinya ada rasa di dalam hati kita, ada rindu di dalam diri kita untuk mendapatkan kebenaran yang sejati.
Itu dua sikap yang harus kita terapkan untuk menghadapi situasi saat ini. Bapak Ibu, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga hal ini bisa memacu kita untuk terus belajar firman Tuhan, terus merindu akan mendapatkan kebenaran yang sejati. Karena dengan itu Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membuka pikiran kita, Tuhan akan menerangi jalan kita untuk mencari kebenaran yang sejati. Semoga Bapak Ibu semakin kuat di dalam iman, ya, semakin bertumbuh, sehat selalu, dan Maranatha.